Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Pasca Ramadan, jaga iman sebaik-baiknya. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan berada di bulan Syawal, yaitu tanda berakhirnya bulan Ramadan. Namun aktivitas Ramadan dituntut agar tetap bisa dilaksanakan sampai datang Ramadan berikutnya. Tentu semuanya berdasarkan izin Allah SWT. Setelah pemirsa di mana saja Anda berada, sebelum kita berbuka pada hari ini, maka sejenak kita dengarkan kultum ini. Allah mengajak kita berpuasa karena kita orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Karena kita beriman. Namun demikian, iman setelah Ramadan perlu dijaga, sebab terlalu banyak yang bisa untuk menyingkirkan iman itu dari diri kita. Rasul menyatakan, al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadangkala naik dan kadangkala turun. Ini kondisi iman. Bukti iman itu sedang naik, ibadah yang kita lakukan banyak. Tapi kalau iman kita sedang turun, maksiatnya banyak. Iman seorang mukmin untuk menjaganya harus dengan 3 hal paling tidak. Yang pertama, iman itu tetap terhunjam dalam hati kita. Karena memang iman itu letaknya di hati. Hati kita kadangkala berubah. Maka Rasul senantiasa berdoa kepada Allah, ya mukallabil qulub, wahai yang membolak-bolak hatiku. Karena hati itu senantiasa berubah. Maka Rasul mengharapkan kepada Allah yang memiliki hati ini agar hati kita tetap kokoh. Surah Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang pertama, bila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Persoalan iman itu di hati. Ada getaran, ada respon ketika disebut nama Allah. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Al-Quran dibacakan, kita mendengarkan Al-Quran, atau kita sendiri membaca Al-Quran itu, maka iman kita merasa bertambah, semakin mantap, semakin kuat, semakin kokoh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka berserah diri. Tawakal itu hubungannya adalah dengan hati. Itu keimanan yang betul-betul kepada Allah, sehingga dia hanya mampu untuk berusaha, berikhtiar, masalah hasilnya diserahkan kepada Allah SWT.
Ini hubungan hati. Ini diantaranya tanda-tanda iman itu masih ada di hati. Dia terhunjam di hati. Banyak sejarah mencatat orang-orang yang hatinya dikejar oleh iman, sehingga hati itu tunduk pada agama Allah. Sebagaimana Umar bin Khattab, atau juga para tokoh lainnya, para mu'alaf, dan tokoh-tokoh lainnya yang mengkaji Islam, sehingga tadi dia mungkin kafir ataupun munafik ataupun juga fasik karena mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya, dan dia akhirnya menjadi orang yang baik keimanannya. Faktor hati. Jadi hati itu mampu dijaga dengan sebaik-baiknya, karena dalam hati itu ada iman. Yang kedua, iman itu harus juga teraplikasikan melalui lisan, ucapan sehari-hari. Nah, seorang mukmin dia akan membuktikan imannya itu ada melalui lisan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga lisan yang keluar, kalimat yang keluar dari kata-katanya itu adalah kata-kata yang baik. Dia akan mengucapkan bismillah ketika memulai sebuah kegiatan. Dia akan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Dan ketika terkejut, dia tidak mengucapkan kata-kata yang membuat tidak enak didengar, tapi ucapannya ialah astagfirullah. Ketika dia berjanji, begitu juga dengan tegas dan menyatakan insya Allah. Bahkan ketika mendapat satu musibah, yang musibah itu mungkin membuat sakit, berdarah, luka, bahkan mungkin mematikan, tapi ucapan yang terdengar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembalikan kepada Allah. Ini kalimat yang dikeluarkan oleh orang yang beriman. Begitu juga kalimat-kalimat yang lain. Ketika melihat hal yang indah, tidak keluar dari mulutnya itu kecuali kalimat Masya Allah atau Subhanallah. Bukan kata-kata lain. Walaupun kata-kata lain yang diucapkan tidak berdosa, tapi paling tidak mengandung pahala. Seperti alama, aduhai, amboi, atau kalimat-kalimat yang lain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, kalimat yang keluar dari seorang mukmin adalah kalimat yang baik. Wujud ketaatan juga diucapkan dari kalimat yang baik. Sebagaimana surah An-Nur ayat 51, Allah menjelaskan, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin iza du'u ilallah wa rasulih, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na, agar Rasul menghukum atau menghadiri di antara mereka, ucapannya ialah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalimat yang keluar ketika ada perintah Allah ialah ucapan tadi, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taati. Orang yang menyatakan diri sebagai muslim, maka dia juga harus mengeluarkan kalimat yang baik, yaitu mengucapkan syahadat. Kalimat yang baik juga ketika akan meninggal, syahadat juga akan menyelamatkan dia dari neraka. Jadi iman itu harus dibuktikan melalui ucapan. Sehingga seorang mukmin itu ketika berucap, dia berhati-hati. Dia pikirkan dahulu ucapannya itu baik atau tidak. Dia pikirkan dulu ucapannya itu mengandung manfaat atau mudarat. Ini letak iman yang perlu kita jaga, yaitu dalam lisan kita. Sering-seringlah beristighfar. Ya, seringlah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah untuk menjaga iman kita dan juga menghiasi
pribadi kita. Yang ketiga, iman itu letaknya di amal perbuatan, di sikap kita sehari-hari. Artinya iman tidak cukup hanya di hati saja, tidak cukup di lisan saja, tapi dibuktikan dalam amal perbuatan. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi iman yang diiringi dengan amal soleh lah yang akan membawa seseorang itu ke dalam surga. Atau surah Al-Baqarah juga ayat 25 Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Beri kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga. Amal soleh itu banyak. Amal yang dilakukan manusia itu tidak semuanya amal soleh. Ada amal yang salah. Amal soleh itu ada 3 kriterianya. Yang pertama, niatnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan untuk menjalankan agama ini, menegakkan agama ini kecuali dengan ikhlas, ketulusan hati. Yang kedua, amal itu adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah, contoh teladan. Masih banyak contoh teladan yang akan diikuti kepada Rasulullah. Kenapa kita cari contoh teladan yang lain? Kita boleh mengikuti contoh teladan para sahabat, tabi'in, para ulama, selama termasuk juga contoh teladan para pemimpin kita, selama mereka masih mengikuti contoh teladan dari Rasulullah. Kalau mereka melaksanakan aktivitas di luar yang dilakukan Rasulullah, maka tidak perlu kita ikuti. Ittiba' Rasul. Rasul menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dan aktivitas ibadah akan bernilai pahala kalau tujuan ibadah itu adalah mardotillah, mencari ridha Allah. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, jaga iman kita dengan sebaik-baiknya. Pertama, iman itu letakkan di hati. Kedua, aplikasikan dalam ucapan. Yang lebih penting yang ketiga, dalam amal perbuatan. Agar iman itu bisa dijaga dan terjaga dengan baik. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, apalagi di luar bulan Ramadan. Demikian kultum pada sore hari ini. Kita tunggu detik-detik azan maghrib berkumandang, beduk berbunyi, kemudian kita berbuka puasa. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.